Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk pertandingan antara PSS Semarang dengan Persik Kediri, di mana akhirnya PSS Semarang berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Dan di sini saya akan menganalisa sesuai dari apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan ya, sesuai pandangan saya. Jadi untuk pertandingan kali ini, fokus utama saya untuk PSS Semarang adalah di pelatihnya, dari Coach Sergio Alexander. Karena saya jujur sampai pertandingan kali ini masih ingin melihat apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Sergio Alexander ini untuk skema permainan dari PSS Semarang. Ini yang saya belum lihat. Jadi fokus utama saya lebih ke sini di pertandingan lawan Persik. Dan untuk Persik Kediri, fokus utama saya yaitu pada aliran bola. Masih tetap sama, aliran bola dari sektor tengah. Ya, karena saya sudah beberapa kali bahas di sektor sayap dari Persik Kediri ini nggak terlalu ada masalah. Tapi aliran bola dari sektor tengah yang berapa kali nggak hidup ya, terutama di Renan Silvanya. Nah, kita langsung aja bahas di babak pertama. Di babak pertama saya boleh katakan untuk kedua tim ini seimbang. Seimbang dalam arti kata di babak pertama ini seperti nggak ada skema permainan yang hidup. Seperti tidak ada kreativitas dari para pemain-pemain kedua tim untuk melakukan peluang gol. Karena kalau boleh saya hitung, peluang gol yang tercipta dari PSS Semarang dan Persik Kediri yang paling berbahaya ya untuk terciptanya gol, itu dari PSS Semarang hanya satu, dari Fredian, yang memang akhirnya bolanya bisa masuk. Dan dari Persik Kediri ini juga hanya satu, dari Yohanes Pahabol yang melakukan shoot tapi bolanya masih bisa ditepis oleh Redondo. Ya, di sini PSS Semarang akhirnya unggul dulu ya dengan gol dari Fredian yang tadi saya sudah katakan. Jadi artinya dengan minimnya peluang yang tercipta dari kedua tim, ini skema permainan dari kedua tim di bawah dari pelatihnya masing-masing artinya nggak berjalan. Terutama dari Sergio Alexander, saya juga ingin melihat sesuai dari statement saya, apakah sudah ada perkembangan untuk permainan PSS Semarang sesuai dari strateginya Coach Sergio. Di babak pertama juga masih belum terlihat sama sekali strategi dari Coach Sergio Alexander ini maunya seperti apa untuk PSS Semarang. Karena bermainnya juga nggak ada kreativitas. Di 45 menit, boleh saya katakan PSS Semarang melakukan tekanan ke pertahanan Persik Kediri itu hampir melalui sektor sebelah kanan. Ya, melalui sektornya Nur Yulianto. Bahkan Andreas Ado atau Taise Marukawa ini boleh dibilang sangat minim mendapatkan bola di babak pertama. Artinya kalau kita urutkan ya, dari skema permainannya, dari strategi pelatihnya, ini sudah nggak berjalan. Makanya kreativitas dari para pemain PSS Semarang ini juga nggak terlihat hidup. Dan terbukti juga peluang yang tercipta dari kreativitas para pemainnya ini juga nggak ada, hanya satu dan dari Fredian yang langsung berbuah gol. Ya, jadi artinya untuk PSS Semarang ini masih minim peluang, skema permainannya masih monoton, masih mudah dibaca menurut saya oleh pertahanan dari Persik Kediri yang lebih cenderung bermain menekan melalui sektornya Yusuf Maulana, bek kirinya Persik Kediri. Dan untuk Persik Kediri di babak pertama, sebenarnya permainan dari Abioso dan Yohanes Pahabol ini berapa kali bisa merepotkan pertahanan dari PSS Semarang. Dari Frendi atau Fredian ya yang menjadi bek kiri bek kanannya PSS Semarang ini berapa kali merepotkan untuk Pahabol dan juga Abioso. Terbukti juga ada peluang dari Yohanes Pahabol di babak pertama. Tapi ketika Yohanes Pahabol atau Abioso berhasil melakukan tusukan masuk ke pertahanan PSS Semarang, bolanya juga nggak akan kemana-mana, hilang antara goal kick atau direbut. Karena apa? Support dari pemain tengahnya saya masih melihat minim. Overlap yang dilakukan oleh Yusuf Maulana atau M. Rivaldi ini juga beberapa kali nggak terlihat. Jadi kekurangan support yang saya lihat ketika aliran bola dari lini sayap ya Persik Kediri ini sudah hidup sebenarnya. Tapi kembali lagi lini tengahnya juga masih belum terlihat support. Aliran bolanya masih belum terlihat berjalan. Di Renan Silvanya kembali lagi nggak terlihat posisinya di mana. Karena sering di kiri bertabrakan dengan Abioso saya lihat di babak pertama. Inilah kesimpulan yang saya bisa dapatkan di babak pertama bahwa skema permainan dari kedua tim
sama-sama nggak berjalan sesuai dari strateginya pelatih. Jadi kreativitas dari para pemain kedua tim nggak terlihat berjalan, makanya peluang yang tercipta juga minim. Ya, jadi babak pertama keunggulan 1-0 untuk PSIS Semarang. Lalu kita langsung masuk di babak kedua. Di babak kedua, Nur Yulianto keluar digantikan oleh Wawan. Kalau boleh saya review sedikit, memang Wawan ini lebih baik ya ketimbang Nur Yulianto karena Wawan ini lebih memiliki speed, acceleration juga bagus, dan juga tendangan kaki kirinya juga hidup ya. Jadi mungkin artinya sayap kanan PSIS Semarang agar lebih bisa tajam lagi dengan masuknya Wawan menggantikan Nur Yulianto. Dan untuk Persik Kediri, karena melihat aliran bola di babak pertama nggak hidup, akhirnya Taufik digantikan Salbilah. Jadi Rohichan yang posisinya di babak pertama sebagai pemain bertahan dimajukan sebagai gelandang bertahan yang bertujuan agar aliran bola di lini tengah Persik Kediri lebih hidup. Ini sudah ada evaluasi lah sesuai dari babak pertama ini. Tapi sebenarnya untuk PSIS Semarang ini nggak merubah skema apapun karena hanya menggantikan pemain aja, hanya untuk mempertajam aja di lini sayap kanannya masuknya Wawan. Dan untuk Persik Kediri memang ada maksud untuk aliran bola ini di sektor tengahnya hidup. Tapi di babak kedua PSIS Semarang ini tetap sama, gak ada peluang yang berbahaya. Dari menit 46 sampai menit 90, saya boleh katakan peluang-peluang yang tercipta dari skema permainan PSIS Semarang ini sama sekali gak ada. Dan untuk Persik Kediri memang sempat menyamakan kedudukan ya, menjadi 1-1. Itu gol dari Abioso cukup bagus, first touch-nya ya untuk melakukan shoot, bola pantulan dari tendangannya Renan Silva yang ingin melakukan shoot tapi bolanya justru bisa kena pertahanan PSIS Semarang ya dan naik dan langsung diberikan shoot oleh Abioso. Itu gol yang cukup bagus. Tapi proses golnya ini juga bukan melalui skema permainan yang tampak berjalan, tetap masih sama sebenarnya. Walaupun Persik Kediri unggul bisa menyamakan 1-1 ya. Nah, beberapa menit kemudian memang PSIS Semarang unggul lagi melalui gol dari Jonathan. Tapi ini juga gol yang tercipta bukan melalui skema permainan, dari proses bola keluar langsung dilempar ke dalam dan langsung bisa ditendang oleh Jonathan walaupun bolanya sempat ketangkis ya oleh Kartika Aji. Tapi inilah ya, memang boleh saya akui PSIS Semarang ini sangat bagus dalam mengandalkan bola-bola mati. Bola-bola out ini berapa kali bisa mengancam pertahanan musuh. Kemarin aja lawan Persib Bandung, lemparan-lemparan seperti itu ya dari Dewangga yang golnya dianulir, itulah bukti memang berbahaya banget kalau PSIS Semarang melakukan bola-bola mati. Itu boleh saya bilang nilai plusnya dari PSIS Semarang. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan di pertandingan kali ini, memang untuk menang, mendapatkan 3 poin di kandang ya terutama, itu sangat bagus, sangat penting. Itu saya sangat setuju ya, bagaimana menang ini sangat penting untuk sebuah tim. Tapi kalau dilihat dari skema permainannya untuk PSIS Semarang, ini tetap masih belum ada perubahan dari Coach Sergio Alexander. Belum terlihat memang strateginya ini apa sebenarnya untuk skema permainan dari PSIS Semarang. Walaupun di babak kedua Taisei Marukawa lebih banyak mendapatkan bola ya dibandingkan di babak pertama, tapi sebenarnya peluang-peluang yang tercipta di babak kedua melalui kreativitas para pemainnya dari skema permainannya ini nggak ada sama sekali untuk PSIS Semarang. Artinya strategi dari Coach Sergio Alexander menurut saya sejauh ini juga nggak berjalan. Kita flashback juga ketika PSIS Semarang kemarin menang lawan Barito, itu dibantu dari titik putih ya, dari penalti. Lalu saat berapa kali lah PSIS Semarang mencetak golnya dari bola mati dan juga Taisei Marukawa, bukan dari skema permainan. Jadi di pertandingan ke-5 sejauh ini saya masih melihat kinerja atau kontribusi dari Coach Sergio Alexander untuk PSIS Semarang itu masih minor, masih belum memberikan dampak yang positif. Ini menurut opini saya sendiri ketika saya sudah melihat 5 pertandingan PSIS Semarang sejauh ini di bawah dari Coach Sergio Alexander. Dan untuk Persik Kediri, sebenarnya di babak kedua ini lebih ada peluang. Ini kembali lagi yang saya katakan bahwa permainan dari Abioso dan Pahabol itu cukup bagus.
peluang yang tercipta di babak kedua ini lebih banyak untuk Persik Kediri. Dari Pahabol yang babak kedua ada peluang, lalu Abioso juga ya melakukan peluang gol juga, dan Renan Silva yang melalui free kicknya juga itu boleh dibilang peluang dari set play bola mati. Tapi artinya sebenarnya untuk Persik Kediri ini ada peluang yang tercipta dari pemain sayapnya, bukan pemain tengah atau bukan Henderson. Jadi sebenarnya untuk skema permainan Persik Kediri, walaupun akhirnya Beni Otto bermain dengan Adi Eko, tapi kembali lagi Renan Silva ini masih belum terlihat berjalan. Permainan dari Persik Kediri belum bisa membuat aliran bola ini hidup. Karena tugas utama dari Renan Silva ya tentunya jelas harus membuat aliran bola dari Persik Kediri ini hidup. Tapi ya itu sejauh ini Renan Silva yang saya lihat masih belum memberikan aliran bola, bukan peluang ya, bukan peluang untuk melakukan gol ya, tapi aliran bola untuk melakukan penyerangan. Jadi peluang-peluang gol yang tercipta dari Persik Kediri dari skema permainannya ya, itu hanya dari Yohanes Pahabol dan Abioso. Itu karena skill individu dari kedua tim yang memang cukup bagus. Tapi dari sektor tengahnya, dari Renan Silvanya, ini masih belum berjalan. Dan saya terus bertanya dalam hati, sampai kapan Renan Silva ingin dipertahankan jika permainannya terus seperti ini? Emre Ridwan bermain menggantikan Henderson, langsung ada satu peluang melalui headingan yang bolanya masih ke atas. Ya ini Emre Ridwan juga bermain, kan saya sudah pernah katakan di musim lalu ya, Emre Ridwan ini juga calon-calon pemain bagus menurut saya, buktinya juga dipanggil ke timnas, tapi memang nggak dikasih jam terbang yang cukup banyak ya di pelatih sebelumnya maupun pelatih sekarang. Jadi kita masih menunggu lah untuk Persik Kediri ini melihat Renan Silva yang selalu menjadi, ya menurut saya ya ini biang keroknya penyerangan Persik Kediri ini, sampai kapan mau dipertahankan terus? Atau ya terlihat juga lah bagaimana kontribusi dari Renan Silva hampir tidak ada di pertandingan kali ini. Gol yang tercipta dari Abioso itu bukan dari kontribusinya Renan Silva juga sebenarnya. Itu Renan Silva ingin melakukan shoot, kebetulan bolanya justru memantul jatuh ke Abioso, dan pintarnya Abioso bisa membaca bola dan langsung melakukan skill first touch-nya ya, menjadikan gol. Jadi menurut saya bukan karena kontribusi Renan Silva, tidak sama sekali. Jadi inilah menurut saya review yang saya bisa dapatkan bahwa dari PSIS Semarang, skenario permainan dari Coach Sergio Alexander, strateginya belum terlihat hidup selama 5 pertandingan ini ya, menurut pandangan saya sendiri. Dan untuk Persik Kediri ya sampai kapanpun akan tetap saya suarakan, Renan Silva masih belum perform, belum ngeklop. Dan kalau boleh saya lihat sedikit seperti malas untuk mencari bola dan lari. Ini yang saya lihat untuk Renan Silva di Persik Kediri. Jadi saya terus suarakan ya, kalau membuat review memang kalau pemain ini jelek ya saya akan bilang jelek, kalau bagus saya akan bilang bagus. Tapi sejauh ini Renan Silva saya belum mendapatkan kepositifannya gitu loh, kontribusi yang positif untuk permainan Persik Kediri. Jadi saya akan terus suarakan ya Renan Silva masih minim kontribusinya seperti itu. Ya, ini sesuai opini saya. Jadi selamat untuk PSIS Semarang yang berhasil mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan berikutnya bisa melakukan perubahan, terutama dari pelatihnya, strateginya tolong diperjelas dengan skema permainan PSIS Semarang. Dan untuk Persik Kediri tetap semangat walaupun belum memperoleh kemenangan, tetap kawal. Nanti kalau misalkan belum ada perkembangan, saya akan bahas Persik Kediri sesuai dari opini saya lagi ya. Sementara ini saya masih sabar melihat proses di pelatih barunya. Apakah sudah ada perkembangan atau belum? Tapi di 2 pertandingan ini dengan pelatih barunya memang belum terlihat ada perkembangan. Jadi saya masih sabar, saya masih sedikit terus mengikuti dulu Persik Kediri akan dibawa kemana, lalu permainannya bagaimana. Nanti kalau ada momen yang tepat untuk saya buat opini saya untuk Persik Kediri, pasti saya akan buat. Ya, jadi kita semua tetap berdoa yang terbaik untuk Persik Kediri ya, terutama dari supporter Persik Kediri tetap semangat. Dan ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian semua, bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.